Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa dari kelas 82. Di sini saya akan mempresentasikan pembangunan perekonomian Indonesia. Perdagangan internasional. Pernahkah kalian berbelanja online? Saat ini kita hidup pada era di mana seseorang atau badan usaha dapat melakukan perdagangan tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Bahkan kita dapat membeli produk luar negeri dengan mudah. Proses yang kita lakukan tersebut merupakan salah satu kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan negara yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Terjadinya aktivitas perdagangan antar negara akan menimbulkan aktivitas yang namanya ekspor dan impor. Bagaimana sih proses kegiatan ekspor dan impor? Lihatlah benda-benda yang ada di sekeliling kamu. Apakah benda-benda tersebut merupakan produk dalam negeri? Kegiatan produk dalam perdagangan internasional disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Setelah kalian memahami kegiatan ekspor, kali ini kita akan membahas kegiatan impor. Kegiatan impor dapat diartikan sebagai kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seseorang importir membayar barang yang dibeli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah ke mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Bagaimana sih cara transaksi perdagangan internasional? Tentu saja dalam kegiatan perdagangan internasional membutuhkan alat pembayaran sah antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi perdagangan internasional ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran secara tunai. Pembayaran secara tunai dilakukan importir apabila importir membayar bersama dengan surat pesanan atau diterimanya kabar bahwa barang telah dikirim oleh eksportir. Surat wesel bank atas tunjuk. Surat wesel bank atas tunjuk adalah surat perintah yang dibuat bank domestik dalam negeri yang ditunjukkan kepada bank korespondensi di luar negeri. Faktor pendorong perdagangan internasional, perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya, pemenuhan kebutuhan nasional, perbedaan penguasaan teknologi. Hambatan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional pada praktiknya tidak selalu berjalan lancar. Berikut hambatan dalam perbedaan perdagangan internasional, diantaranya perbedaan mata uang kebijakan tiap negara yang berbeda-beda dan adanya konflik serta peperangan. Kebijakan perdagangan internasional. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tujuan untuk mengisi kas negara dan melindungi industri dalam negeri. Kuota impor, kegiatan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor merupakan pemerintahan yang melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara karena alasan-alasan tertentu. Subsidi, bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. Premi, pemberian dana dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Devisa adalah semua alat pembayaran yang diterima sebagai alat pembayaran luar negeri atau internasional. Fungsi devisa, alat pembayaran luar negeri, membayar impor barang, membayar jasa dari luar negeri, membiayai kunjungan pejabat ke luar negeri, membiayai pengiriman mahasiswa, misi kesenian, dan misi-misi lain ke luar negeri seperti kedutaan dan konsulat, mengatasi kesulitan ekonomi dalam kaitannya dengan pembayaran luar negeri. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor barang, penyelenggaraan jasa atau ekspor jasa, dan bunga modal.
Devisa kredit adalah devisa yang dilakukan dari pinjaman atau kredit luar negeri. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata dan mungkin kurang memuaskan. Thank you. I hope you can get useful knowledge from this presentation. Good luck.